pemuda-pemudi harapan bangsa, bagaimana password wifi tetangga sudah tahu apa belum? Kali ini kita akan membahas film yang berjudul The 50 Years Old Virgin. Film yang rilis tahun 2005 ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang masih perjaka di umurnya yang ke-40 tahun. Bagaimanakah keseruan pria ini menjalani kehidupannya? Langsung saja kita simak alur cerita lengkapnya. Di awal film, kita diperlihatkan kehidupan seorang pria yang bernama Andy, yang masih perjaka di usianya yang ke-40 tahun. Di mana di setiap harinya, ketika Andy baru bangun tidur, Andy selalu bangun dengan posisi burung yang selalu tegak berdiri. Lalu dia melakukan aktivitas kesehariannya seperti berolahraga, mandi, dan menyiapkan makanan untuk dirinya sendiri. Di sini terlihat bahwa Andy adalah seorang yang sangat perfeksionis. Andy pun merupakan seorang pengoleksi mainan action figure. Itu terlihat dengan banyaknya action figure yang ada di rumahnya. Setelah menyelesaikan sarapan paginya, Andy pun bersiap untuk pergi bekerja ke kantornya. Andy pergi ke kantor dengan menggunakan sepeda kesayangannya. Sebelum pergi, tidak lupa dia menyapa tetangga-tetangga rumahnya dengan ramah. Lalu Andy pun bergegas pergi ke kantor. Seperti itulah rutinitas keseharian yang biasa dilakukan oleh Andy. Setibanya di kantor, Andy pun bertemu dengan temannya yang bernama Jay. Jay merupakan seorang marketing di kantornya Andy, dan dia seorang playboy yang sering bermain dengan banyak wanita. Ada juga teman Andy yang bernama Carl. Carl ini teman satu divisinya Andy. Carl memiliki banyak fantasi dalam hal bercinta. Dan ada juga manajernya yang bernama Paula dan David temannya. Singkat cerita, pada jam istirahat, Jay, Cole, dan David berencana untuk bermain poker nanti malam di kantornya. Karena mereka kekurangan satu orang pemain lagi, mereka pun berencana untuk mengajak Andy bermain bersama mereka. Walaupun Andy dianggap kurang bisa bermain poker oleh mereka, dengan terpaksa mereka pun tetap mengajak Andy untuk bermain, dan Andy pun menyetujuinya. Singkat cerita, pada malam harinya mereka bermain poker di kantornya. Ternyata Andy yang awalnya dianggap remeh oleh mereka, ternyata sangat jago bermain poker. Dan malam itu Andy pun selalu menang melawan mereka. Setelah selesai bermain, mereka pun menceritakan tentang pengalaman seksnya masing-masing. Diawali oleh David yang menceritakan tentang pengalaman seksnya yang sangat membosankan. Lalu, Jay pun menyuruh Andy untuk menceritakan tentang pengalaman seksnya. Andy yang belum pernah mengalami pengalaman bercinta, karena gengsi, Andy pun mengarang ceritanya. Ketika Andy sedang asik bercerita, Jay pun memotong pembicaraan Andy. Jay menginginkan Andy menceritakan secara detail tentang payudara wanita yang Andy tiduri. Mendengar pertanyaan tersebut, Andy pun lalu berpikir sejenak. Lalu Andy bercerita bahwa payudara wanita yang dia tidurin, dia merasakannya seperti sekarung pasir. Mendengar hal tersebut, teman-temannya pun langsung terkejut. Mereka tidak percaya dengan semua yang dikatakan Andy. Mereka pun menuduh Andy masih perjaka di usianya yang 40 tahun. Lalu mereka pun mengejek dan mentertawakan Andy. Lalu Andy pun pulang dengan perasaan kesal karena telah diejek oleh teman-temannya. Sesampainya di rumah, Andy pun tetap merasa kesal karena aibnya telah diketahui oleh teman-teman kantornya. Karena takut dibully oleh teman kantornya, malam itu pun Andy tidak bisa tidur karena gelisah. Keesokan harinya, dengan perasaan gelisah, Andy pun tetap pergi ke kantor. Sesampainya di kantor, semuanya berjalan dengan biasa saja. Semua berubah ketika Jay menyalakan video wanita di semua televisi kantornya dan berteriak bahwa semua itu untuk Andy. Dan ternyata semua orang kantor telah mengetahui bahwa Andy masih perjaka. Sampai-sampai manajernya pun ikut mengejeknya. Karena kesal mendengar semua ejekan teman-teman kantornya, Andy pun pergi meninggalkan kantornya. Karena merasa tidak tega melihat Andy diejek oleh teman-temannya, David pun lalu pergi mengejar Andy. Lalu David pun mengajak Andy ke kafe untuk menenangkan diri. Lalu mereka pun mengobrol. Andy pun menceritakan alasan mengapa dirinya masih perjaka di usianya yang sekarang. Itu semua dikarenakan karena Andy sangat menghormati wanita. Dan dia pun memiliki hobi yang bisa mengalihkan pikirannya tentang keinginannya untuk bercinta. Singkat cerita, pada malam harinya di saat Andy tertidur, dia bermimpi tentang pengalaman buruknya, di mana dia selalu gagal saat akan berhubungan seks dengan banyak wanita. Lalu Andy pun terkejut dan terbangun dari tidurnya. Diceritakan akhir pekan pun tiba. Pada malam harinya, mereka semuanya pergi ke acara pesta lajangnya temannya Al. Di sana Jay menasehati Andy untuk mencari wanita yang sedang mabuk berat, agar mudah untuk ditidurin. Lalu di pesta tersebut pun Andy menemukan wanita yang sedang mabuk berat. Mereka pun berencana untuk pergi ke rumah wanita tersebut. Lalu wanita itu pun Andy untuk menyetirkan mobilnya. Namun karena Andy tidak bisa menyetir mobil, akhirnya dalam keadaan mabuk, wanita itu pun menyetirkan mobilnya sendiri. Wanita itu membawa mobil dengan sangat ugal-ugalan. Dia pun banyak menyerempet mobil-mobil yang sedang ada di parkiran. Andy pun sangat ketakutan dibuatnya. Lalu, sesampainya di rumah wanita tersebut, wanita itu pun muntah tepat mengenai muka Andy. Andy pun kehilangan selera untuk tidur dengan wanita tersebut. Keesokan harinya saat jam istirahat, Andy pun menceritakan semua kejadian yang dialaminya kemarin kepada teman-temannya. Mendengar cerita Andy, semua temannya pun mentertawakannya. Selesai jam istirahat, mereka pun kembali ke kantornya. Di sana mereka bertemu dengan seorang pelanggan wanita yang bernama Trish.
Tris menginginkan untuk dijelaskan tentang produk-produk elektronik yang ada di toko Andy. Teman-teman Andy pun memberi kesempatan supaya Andy yang menjelaskannya. Lalu Andy pun berkenalan dengan Tris. Tris pun sangat terkesan dengan penjelasan yang diberikan oleh Andy. Lalu Tris pun menceritakan bahwa dirinya mempunyai toko online yang letaknya berseberangan dengan kantor Andy. Sebelum pulang, Tris pun memberikan nomor teleponnya kepada Andy. Andy pun merasa senang, lalu dia menceritakan kejadian tersebut kepada bahwa ada seorang wanita yang tertarik kepada dirinya. Lalu teman-temannya mengajak Andy merayakan hal tersebut di bar. Lalu teman-teman Andy mengajarkan Andy bagaimana cara menjadi seorang pria sejati, yaitu dengan cara mabuk-mabukan, kencing sembarangan, dan menghisap ganja. Bahkan pada saat mereka mau pulang, mereka mengurung Andy di suatu ruangan, lalu memutarkan video dewasa untuk Andy. Diceritakan pada keesokan harinya, saat Andy akan sarapan pagi, Andy memberanikan diri untuk menelpon Tris. Namun ketika Tris mengangkat teleponnya, karena gugup Andy pun langsung menutup teleponnya kembali. Sesampainya di kantor, Andy pun bercerita kepada Jay bahwa dirinya merasa tidak percaya diri terhadap wanita. Lalu Jay pun menyarankan agar Andy merubah penampilannya dengan cara mewaxing semua bulu yang ada di dadanya. Saat jam pulang kantor, mereka semua pun pergi ke tempat salon untuk mencabuti bulu-bulu yang ada di dada Andy. Namun karena kesakitan, Andy pun langsung pergi ketika bulu-bulunya belum selesai dicabut. Dengan perasaan kesal, Andy pun pulang ke apartemennya. Di keesokan harinya, Andy bertugas dengan Carl untuk mengantarkan pesanan ke toko buku. Di toko buku tersebut, Carl menyuruh Andy untuk memberanikan diri berkenalan dengan wanita penjaga toko buku tersebut. Lalu Andy pun berkenalan dengan wanita penjaga toko buku tersebut. Wanita itu bernama Betty. Ternyata Betty pun dibuat terkesan dengan gaya bicara Andy yang sangat jantan sekali. Sesampainya di rumah, Andy pun memberanikan untuk menelpon Tris kembali. Namun di saat Tris menjawab teleponnya, Andy pun merasa gugup kembali. Lalu dia berpura-pura menjadi sales yang menjual deterjen. Lalu Tris pun marah, karena dia merasa terganggu dengan orang-orang yang menelponnya hanya untuk mempromosikan barang-barang yang dianggapnya tidak berguna, dan langsung menutup teleponnya. Lalu David pun berkunjung ke apartemennya Andy. Ternyata David membawakan banyak sekali CD siap porno untuk Andy. Andy pun menolaknya, namun David tetap memaksa Andy untuk menyimpan video-video tersebut. Dengan terpaksa, Andy pun tetap menyimpan video tersebut. Pada malam harinya, Andy pun mencoba untuk menonton video-video porno yang dikirimkan oleh David. Namun Andy tidak kuat untuk bisa menontonnya. Dia memilih untuk menonton acara-acara komedi. Keesokan harinya di kantornya, David mendatangi Andy untuk mengajaknya ke tempat biro jodoh. Sepulang dari kantor, mereka pun pergi ke tempat perjodohan tersebut. Namun di sana Andy hanya bertemu dengan wanita-wanita yang sangat aneh dan bukan tipe wanita idamannya. Sepulang dari sana, Andy pun lewat ke depan kantornya Tris. Tapi Andy hanya lewat saja, tidak berani untuk singgah. Sesampainya di rumah, Andy pun mendapatkan telepon dari Jay. Di sini, Jay dan teman-teman telah berencana untuk mendatangkan Andy seorang pelacur. Tetapi Jay membohongi Andy dengan mengatakan Andy harus menghadiri pesta yang diadakan di sebuah hotel. Andy pun menyetujuinya dan langsung pergi ke hotel tersebut. Sesampainya di hotel tersebut, Andy pun merasa kebingungan karena di sana sepi dan tidak ada pesta sama sekali. Malahan ketika Andy sedang berada di kamar, dirinya malah didatangi oleh seorang pelacur waria. Keesokan harinya di kantor, Andy pun marah-marah kepada teman-temannya karena telah berbohong kepada dirinya dan membawakan pelacur waria untuknya. Namun temannya menjelaskan, itu semua dilakukan agar Andy bisa berani berhadapan dengan seorang wanita. Lalu, Andy pun marah dan langsung pergi ke kantor di mana Tris bekerja untuk membuktikan kepada teman-temannya bahwa dirinya bukan seorang pengecut. Sesampainya di kantor Tris, Andy tidak hanya mengajak Tris ngobrol, tetapi Andy mengajak Tris untuk berkencan di akhir pekan minggu ini. Lalu Tris pun menyetujuinya. Saat akhir pekan tiba, Andy menelpon Tris untuk membicarakan tentang rencananya untuk pergi berkencan dengannya. Andy pun berterus terang dirinya tidak bisa menjemput Tris dikarenakan Andy tidak mempunyai mobil. Lalu mereka pun sepakat bahwa Trislah yang akan menjemput Andy ke rumahnya. Setelah menelpon Tris, Andy pun bercerita kepada teman-temannya bahwa dirinya lah yang akan dijemput oleh Tris. Lalu teman-temannya menyarankan agar Andy membereskan semua mainan-mainannya, supaya Tris tidak beranggapan bahwa Andy berpikiran seperti anak kecil. Singkat cerita, Tris pun tiba di apartemen Andy. Melihat apartemen Andy yang sangat kosong, Tris pun berpikir bahwa Andy baru saja pindah ke apartemen tersebut. Lalu mereka pun pergi berkencan. Saat berkencan, mereka berdua terlihat sangat senang dan mereka mempunyai ketertarikan kepada masing-masing. Setelah selesai berkencan, mereka berdua pun pulang ke rumah Tris. Sesampai di rumah, mereka pun langsung bercumbu. Di saat mereka akan melakukan hubungan seks, Tris pergi ke kamar mandi lalu menyuruh Andy untuk menyiapkan alat kontrasepsi. Karena Andy belum pernah memakai alat kontrasepsi, Andy pun dibuat kebingungan. Lalu mereka dibuat kaget dengan adanya orang yang masuk ke dalam kamar Tris. Ternyata itu adalah anaknya Tris yang bernama Marla.
Marla pun marah kepada Tris karena dirinya dilarang untuk melakukan hubungan seks dengan pacarnya, sedangkan Tris bebas untuk melakukannya. Lalu Andy pun meminta maaf kepada Marla dan langsung pergi pulang ke apartemennya. Keesokan harinya, saat Andy sedang bekerja, Andy pun bertemu dengan Paula. Tanpa diduga, Paula mengajak Andy untuk berhubungan seks. Tetapi Andy menolaknya dengan mengatakan bahwa Paula itu bukan wanita idamannya. Singkat cerita, pada malam harinya Tris dan Andy bertemu kembali. Tris pun berbicara kepada Andy bahwa dirinya telah mempunyai 3 orang anak. Malahan, 1 orang dari anaknya telah mempunyai anak juga. Bisa dibilang, Tris ini adalah seorang nenek muda. Namun Andy pun tidak mempermasalahkannya. Andy pun berniat bercerita kepada Tris bahwa sesungguhnya dirinya masih perjaka. Tetapi hal itu tidak jadi dilakukan oleh Andy. Lalu mereka pun bersepakat untuk menjalin hubungan cinta. Tetapi mereka tidak akan berhubungan seks selama 20 hari. Namun, baru saja sampai di rumah, mereka pun langsung bercumbu. Mereka berdua sudah tidak tahan lagi menahan hasratnya. Namun ketika mereka sedang asik bercumbu, mereka dikagetkan dengan kedatangan anak-anak Tris. Di sini pun Andy berkenalan dengan anak bungsunya Tris yang bernama Julia. Dan Andy pun bisa membuat Julia terkesan dengan pertemuan pertamanya. Singkat cerita, rencana mereka untuk tidak berhubungan badan selama 20 hari pun dimulai. Andy mengisi waktu luangnya bersama Chris dengan lebih mendekatkan diri kepada anak-anaknya Tris. Diceritakan, pada suatu malam Andy pun bercerita kepada Tris bahwa dirinya ingin membuka tokonya sendiri, tetapi Andy terbentur dengan modal yang sangat besar. Lalu, Tris pun memberi ide untuk menjual semua mainan action figure milik Andy. Dan Tris pun berjanji akan membantu Andy dengan sepenuh hati. Dan Andy pun merasa senang, karena Tris mensupport dia untuk mewujudkan mimpinya yang sudah lama dia idam-idamkan. Lalu Andy pun mengumpulkan semua mainannya untuk dijual. Suatu hari, Marla bertengkar dengan anak sulungnya. Marla pun bercerita kepada Andy bahwa anak sulungnya itu ingin sekali berhubungan seks. Tris pun melarangnya karena menganggapnya masih di bawah umur. Lalu Andy menyarankan untuk membawa Marla ke tempat untuk konsultasi seks. Andy pun pergi dengan Marla ke tempat itu. Di saat sesi tanya jawab, konsultannya bertanya, siapakah di antara kalian yang masih perawat? Lalu Marla pun mengangkat tangannya. Tetapi karena hanya Marla sendiri yang mengangkat tangan, dia pun ditertawakan oleh orang yang berada di sana. Melihat Marla ditertawakan, Andy pun ikut mengangkat tangannya. Melihat hal tersebut, semua orang yang berada di sana tidak mempercayai bahwa ada pria seumuran Andy yang masih perjaka. Lalu Marla dan Andy pun meninggalkan ruangan tersebut. Ketika dalam perjalanan pulang, Andy pun meminta Marla untuk tidak memberitahukan hal tersebut kepada ibunya, bahwa sebenarnya dirinya masih perjaka. Keesokan harinya di kantor Andy, Jay memberitahukan bahwa istrinya sedang mengandung anak mereka. Jay pun mengundang semua teman kantornya ke pesta perayaannya. Singkat cerita, 20 hari pun sudah berlalu. Malam harinya Tris mengajak Andy untuk bercinta. Pada saat mereka sedang pemanasan, Andy pun merusak suasana karena ada mainan action figurnya yang jatuh dan rusak. Hanya karena masalah tersebut, mereka pun bertengkar cukup hebat. Lalu Andy pun meninggalkan rumah Tris. Andy pun memutuskan untuk pergi ke rumah Jay untuk menghadiri pestanya. Sesampainya di sana, Andy pun bertemu dengan cewek yang berkenalan dengannya di toko buku kemarin. Lalu wanita tersebut mengajak Andy untuk pergi ke apartemennya. Karena perasaan Andy sedang kesal, Andy pun menyetujuinya. Diceritakan di rumah Tris, Marla sedang membujuk Tris untuk segera menyelesaikan masalahnya dengan Andy. Karena Andy adalah sosok pria yang baik. Lalu Tris pun pergi menuju ke apartemen Andy. Diceritakan di apartemennya Beth, Andy sudah bersiap-siap melakukan hubungan seks bersama Beth. Tetapi di sini Andy merasa gugup, dan dia pun mengurungkan niatnya. Di saat dia akan pergi meninggalkan Beth, ternyata teman-temannya menyusul ke sana. Lalu mereka pun pergi meninggalkan Beth. Tetapi Carl tetap di situ, karena Carl tertarik untuk berhubungan dengan Beth. Sesampainya di apartemen, Andy pun bertemu Tris yang sudah berada di sana. Dan Tris pun marah, karena Tris banyak menemukan alat-alat pemuas seks milik Andy. Dan Tris pun menganggap Andy seorang psikopat. Lalu Tris pun pergi meninggalkan Andy. Andy pun menyusulnya. Karena Andy tidak bisa menyusul Tris, Andy pun memutuskan untuk melewati jalan pintas. Tetapi dia malah menabrak mobil Tris dan langsung meluncur ke atas truk. Melihat hal itu, Tris pun kaget dan langsung menghampiri Andy. Lalu Andy berkata kepada Tris, mengapa dia melakukan semua hal tersebut. Alasannya karena dia masih perjaka. Dan Tris pun senang mendengar hal itu. Lalu mereka pun berciuman. Dan pada akhirnya mereka pun melangsungkan pernikahan. Semua teman-temannya pun ikut berbahagia dengan pernikahan Andy. Lalu tiba saatnya, momen yang paling ditunggu-tunggu Andy selama 40 tahun. Akhirnya Andy melakukan hubungan seks untuk pertama kalinya. Tetapi baru semenit mereka berhubungan, Andy pun sudah selesai. Lalu Tris pun mengajaknya untuk melakukan hubungan lagi. Kali ini Tris yang dibuat kewalahan oleh Andy. Lalu film pun selesai.